Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi nih. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Agustus 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus tentunya. Nah teman-teman akan tergabung kedua grup ini ya guys ya, STS Rekom Agustus dan STS diskusi Agustus. Dan untuk mengetahui apa tuh STS Rekom, kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Juli ya, aktif sampai tanggal 31 Juli tentunya. Nah ini guys ya, kita ada 3 menu guys ya, yaitu menu, uji nyali, dan swing. Jadi teman-teman bisa pilih aja. Dan hari ini kita dapat profit di saham-saham lumayan guys, saham-saham besar. Itu BRI, BNI, ya, Pesap di sini kita cuan, Cyber cuan, BBTN cuan. Ini swing. Terus Excel-nya juga swing juga cuan guys. Jadi ada blue chip yang profit hari ini teman-teman di STS rekomendasi bulan Juli. Nah nanti juga di STS Juli ini ada menu swingnya teman-teman. Nah swingnya kita pisahin ke tabel sendiri. Ini swingnya. Dan masih ada 4 yang belum profit teman-teman ya. Jadi inilah guys ya perform dari STS swing ya hari ini. Ya, ini kan masih lama guys, ini baru setengah bulan. Nah kalau kita lihat di sini ya mungkin menu swingnya ada sekitaran mungkin 20 sampai 25 guys ya, sampai akhir bulan nanti bulan Juli. Nah bagi teman mau gabung STS Rekom langsung chat saya aja guys ya, nanti akan kita langsung undang ke grup STS rekomendasi Agustus dan bisa langsung chatting aja. Oke kita lanjut ke videonya teman-teman. Seneng Mas Bro yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita ngobrol tentang investasi karena ada pertanyaan, Bang, saham ini enak gak buat investasi? Bang, saham ini enak gak buat disimpan dalam jangka panjang? Itu banyak banget yang bertanya seperti itu. Jadi daripada teman-teman nanya satu-satu per saham, nah saya akan bikin video tentang ciri-ciri saham yang bisa buat investasi ya. Ciri-ciri saham yang bisa diinvestasi ya untuk para retail, teman-teman ya. Retail kayak kita-kita nih. Nah, jadi teman-teman kalau mau investasi itu jangan ngikutin Pak Lo Keng Hong. Nah ini saya ngomong dari awal kayak gitu guys. Kenapa? Alasannya saya nggak ngomong Pak Lo Keng Hong itu salah, enggak. Pak Lo Keng Hong itu ya bener, dia jadi orang kaya kan, hartanya 2 triliun ya gitu guys ya. Nah tapi guys ya, ada hal yang para retail itu nggak akan bisa ngikutin Pak Lo Keng Hong, yaitu napasnya guys. Nah contoh nih guys ya, saham BMTR. Nah ini kan sahamnya Pak Lo Keng Hong nih, ya kan, BMTR. Nah Pak Lo Keng Hong itu punya saham BMTR itu sejak tahun 2020 yang saya baca berita di AVG 200. Nah saat dia ke 400 tuh dia belum jual, ini masih murah gitu ya katanya ya, belum dijual, jadi masih hold. Setahu saya ini pasti hold Pak Lo Keng Hong guys, belum ngurangin porsi sejak awal beli waktu itu ya, 2020 waktu booming itu. Nah, sahamnya turun lagi kayak gitu guys. Nah, seperti ini. Ya, jadi istilahnya ini berapa tahun? 4 tahun guys. Pak Lo Keng Hong udah ngehold BMTR. Nah, terus Cevin guys. Nah, Cevin ini lebih lama lagi Pak Lo Keng Hong itu beli. Jauh banget di belakang ya. Mungkin Pak Lo Keng Hong punya Cevin, saya belum ada di Bursa Efek gitu ya. Lama banget. Dan baru keluarnya itu 2023. Ya mungkin Pak Lo Keng Hong udah ngehold Cevin ini mungkin belasan ya. Mungkin bertahun-tahun lah, seperti udah lama banget. Nah itu guys yang nggak bisa diikutin oleh para retail. Kenapa? Karena retail itu modalnya kecil. Beda dengan Pak LKH. Pak LKH aja yang saya tahu di berita itu modalnya awalnya udah miliaran, padahal dia mulai dari tahun 90-an, 80-an maybe. Jadi di tahun itu Pak Lo Keng Hong udah kaya. Ya, waktu awal mulai itu udah kaya. Lah, kalau disamain sama kita tentu aja beda. Nah kita masih nyari duit ya, masih kerja, duitnya masih pas-pasan, baru belajar mau investasi duit masih pas-pasan. Ini nggak bisa kalau ngikutin seperti ini teman-teman. Jadi kalau saya guys ini aliran saya guys, aliran STS gitu ya. Kalau mau investasi ya, carilah saham yang bagi dividen rutin tiap tahun, jangan sampai bolong. Ya minimal 5%. Nah itu aja guys. Ada teman retail yang nanya, karena yang nanya saya tentu aja retail semua, yang nonton video saya tentunya retail semua, retail kecil, uangnya sedikit seperti itu guys, yang uangnya itu masih diputer gitu ya. Uang yang diputer tuh kadang-kadang bukan uang dingin 100% kayak gitu guys ya. Itu yang paling cocok kalau mau investasi itu, yaitu cuma satu doang itu. Belilah saham yang bagi dividen rutin ya, per tahun, nggak pernah longkap ya, minimal 5% yieldnya. Dah itu aja. Apa contohnya bang? Nah contohnya ada banyak nih. Misalnya
Bank Mandiri, Bank BRI, ya, misalnya BNI, terus ada BJBR, BCTM, BNGA, NISP, seperti itu guys. Terus kalau yang syariah ada Telkom, Astra, dan lain-lain, PTBA, Adro, seperti itu guys. Nah itu kan tiap tahun dia bagi dividen dan yieldnya 5% atau lebih. Nah itulah yang dibeli teman-teman. Jadi nggak usah ngeliatin nih, nggak usah ngeliatin oh pernya berapa, PBV-nya, nggak usah, ngeliatin aja dividennya aja teman-teman. Kenapa alasannya? Karena guys ya, retail itu perlu duitnya buat hidup. Nah, selain kita investasi, ya selain kita berinvestasi di saham, itu kita perlu buat kebutuhan per tahun lah, seperti itu guys. Kalau kita ada dividennya, itu kita ada uang tunggu. Misalnya nih, ada temen yang nge-hold sama Adaro. Ya, udah tiap tahun bagi dividen, ya udah, saya investasi sama Adaro, tiap tahun dapat dividen. Ya udah, saya makan dari dividen tersebut. Kayak gitu guys. Nah, kalau teman-teman nyimpen saham murah banget ya, pairnya misalnya cuma 2 kali, kayak BMTR tuh. Pairnya 2 kali, PBV-nya 0, ya mungkin aja besok suatu saat akan wah gitu ya. Tapi teman-teman nunggu 4 tahun tanpa dividen, wow, duitnya mandek guys. Nah kalau orang yang duitnya banyak sih nggak masalah ya, tapi kan yang tanya ini kan retail, kita harus perlu istilahnya itu ya suntikan dana lah tiap tahun guys, kayak gitu. Jadi kalau ada pertanyaan lagi ke depannya, Bang, saham ini cocok nggak buat investasi? Nah, lihat, bagi dividen rutin nggak tiap tahun. Terus kalau dia bagi dividen yieldnya tiap tahun tuh berapa rata-ratanya? Ya, kalau kriteria 2 ini nggak masuk ya berarti nggak cocok buat investasi guys. Contohnya kemarin ada nanya nih, nyangkut nih di saham Aisyah, gitu. IC ya, saham IC. Bang, IC cocok nggak buat investasi? Nah, ini juga pertanyaan ini nggak masuk kan? Jadi istilahnya yang pertama tadi apa? Bagi dividen tiap tahun nggak? Belum ketahuan, karena dia baru IPO, jadi belum tahu. Terus yang kedua, guys ya, dividen yieldnya itu 5% atau enggak? Enggak kan? Belum tahu kan? Jadi ya nggak cocok buat investasi guys. Jadi kalau nyangkut ya trading nyangkut CL gitu ya. Atau kalau nyangkut ya jangan ngomong investasi. Jadi gue nyangkut di IC, pengen investasi, dah ngomong kosong, bullshit. Itu cuma pengen menghibur diri aja guys. Menghibur diri karena plannya gagal, kayak gitu guys ya. Kayak gitu ya, itu jawaban saya guys ya. Kalau ada pertanyaan, Bang, saham ini cocok nggak buat investasi? Tadi jawabannya guys ya. Oke ya, mungkin itu saja Mas Richard untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys.